Pada tahun ke-8 Hijriah, sebuah peristiwa besar mengguncang dunia Arab. Kaum muslimin berhadapan untuk pertama kalinya dengan kekuatan besar dunia, Kekaisaran Romawi Timur. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai Perang Mu'tah, peperangan yang menguji keteguhan iman, keberanian dan kebijaksanaan para sahabat Rasulullah SAW. Semua bermula dari sebuah misi damai. Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah Syam. Namun di tengah perjalanan, ia ditangkap dan dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, gubernur bawahan Kekaisaran Romawi. Padahal, dalam adat bangsa manapun, membunuh utusan adalah pelanggaran besar terhadap kehormatan dan kemanusiaan. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengirim pasukan sebagai bentuk penegakan kehormatan Islam dan tegaknya keadilan. Pasukan Islam berjumlah sekitar 3.000 orang, jumlah yang cukup besar bagi kaum muslimin saat itu. Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima secara berurutan. Zaid bin Harisah sebagai pemimpin utama, Ja'far bin Abi Thalib sebagai pengganti jika Zaid gugur, dan Abdullah bin Rawahah jika keduanya wafat. Beliau berpesan kepada para pasukan, jika Zaid gugur, Ja'far memegang bendera. Jika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Pesan itu seakan menjadi isyarat bahwa perjalanan mereka bukan sekedar ekspedisi, tetapi misi yang mungkin berakhir dengan kesyahidan. Perjalanan panjang dimulai. Pasukan bergerak dari Madinah menuju arah utara, hingga tiba di sebuah daerah bernama Mu'tah, yang terletak di wilayah Balqa, kini bagian dari Yordania Selatan. Namun setibanya di sana, para sahabat mendapati kenyataan yang mengguncangkan hati. Pasukan Romawi Timur telah bersiap dengan jumlah yang luar biasa besar, didukung oleh suku-suku Arab Kristen seperti Bani Ghassan, sekutu setia Bizantium. Beberapa riwayat menyebutkan jumlah mereka mencapai 100.000 hingga 200.000 pasukan, sedangkan pasukan Muslim hanya 3.000 orang. Perbandingan kekuatan itu sangat timpang, 3.000 melawan ratusan ribu. Namun keyakinan kepada Allah membuat langkah mereka tidak gentar sedikit pun. Pertempuran pun dimulai. Zaid bin Harisah mengangkat panji Islam tinggi-tinggi, maju ke medan pertempuran sambil meneriakkan takbir. Panah-panah musuh menghujam dari segala arah, dan tubuh Zaid pun akhirnya roboh. Bendera Islam tidak boleh jatuh, maka Ja'far bin Abi Thalib segera mengambilnya. Ia bertarung dengan gagah berani, menahan serangan pasukan berkuda Romawi. Tangan kanannya putus, ia pegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kiri pun tertebas, maka ia peluk bendera itu dengan kedua lengannya yang tersisa hingga akhirnya gugur syahid. Tubuh Ja'far ditemukan dengan lebih dari 90 luka, semua di bagian depan tubuhnya, tanda bahwa ia tidak pernah mundur selangkah pun. Panji Islam kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia sempat diluputi keraguan sesaat, manusiawi, karena medan begitu dahsyat. Namun ia meneguhkan hatinya sambil berbicara pada dirinya sendiri. Wahai jiwaku, turuni medan ini dengan rela. Bila gugur, engkau akan mendapat surga. Bila selamat, itulah kemenangan. Ia pun maju dan bertempur hingga gugur menyusul 2 sahabatnya. 3 panglima telah syahid. Pasukan Muslim mulai kehilangan arah dan situasi hampir menjadi kekalahan besar. Namun di saat genting itulah muncul sosok Khalid bin Walid. Ia segera mengambil komando dan mengatur ulang barisan dengan ketenangan luar biasa. Khalid memahami bahwa pasukan Muslim tidak akan mampu terus bertempur dengan jumlah sekecil itu. Dengan kecerdikan taktisnya, ia melakukan manuver yang kelak dikenang dalam sejarah. Khalid memutar posisi pasukan sayap kanan ke kiri dan sayap kiri ke kanan, sementara pasukan tengah diganti tempat. Langkah ini menimbulkan ilusi bahwa bala bantuan baru datang dari Madinah. Musuh pun gentar mengira pasukan Muslim mendapat pasukan tambahan. Khalid memanfaatkan kebingungan itu untuk menarik mundur pasukan Islam secara tertib, bukan lari, tapi mundur dengan strategi. Dengan izin Allah, ia berhasil menyelamatkan seluruh pasukan yang tersisa tanpa kehancuran total. Ketika kabar ini sampai di Madinah, Rasulullah SAW tidak menegur mereka sedikit pun. Beliau justru menyambut mereka dengan haru dan berkata, mereka bukanlah orang-orang yang lari, tapi mereka akan kembali, insya Allah, untuk berperang lagi.
Dan sejak saat itulah Rasulullah memberi gelar kepada Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Meskipun secara militer pasukan muslim tidak memenangkan pertempuran, Perang Mu'tah adalah kemenangan moral yang luar biasa. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil, mereka mampu menunjukkan disiplin, strategi, dan keberanian yang tidak tertandingi. Perang ini membuka jalan bagi ekspedisi Islam ke wilayah Syam, yang kelak berujung pada penaklukan besar-besaran terhadap wilayah Bizantium di masa berikutnya. Hari ini, di Tanah Mu'tah, masih berdiri makam 3 panglima besar Islam, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka gugur demi mempertahankan kebenaran dan kehormatan Islam. Sementara Khalid bin Walid, sang penyelamat pasukan, terus mengukir sejarah di medan-medan berikutnya. Perang Mu'tah bukan sekedar kisah peperangan, tetapi pelajaran tentang iman, kepemimpinan, dan keberanian menghadapi ketidakmungkinan. Karena kemenangan sejati bukan diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang teguh di jalannya.